Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Berhubung dengan adanya pandemi COVID-19, maka dari itu praktikum kita laksanakan secara virtual. Ada 6 percobaan yang akan kalian lakukan pada praktikum ini. Namun pada praktikum kita kali ini kita akan melaksanakan percobaan konstanta gaya pegas. Sebelum kita melaksanakan percobaan ini, adapun tujuan mengapa kita harus melaksanakan percobaan ini. Adapun tujuan mengapa kita harus melaksanakan praktikum ini, yang pertama, kita harus memahami apa itu waktu dan apa itu frekuensi. Yang kedua, kita harus mengamati pengaruh simpangan terhadap gaya yang memengaruhi pegas. Yang terakhir, kita harus menghitung nilai dari konstanta gaya pegas. Setelah kita mengetahui tujuan mengapa kita melaksanakan praktikum ini, selanjutnya kita harus tahu apa itu konstanta gaya dan pegas. Konstanta gaya dan pegas. Dari konstanta adalah suatu ketentuan dalam ilmu fisika. Dan gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi suatu benda. Entah itu merubah bentuk, merubah kecepatan, dan lain-lain. Yang terakhir, pegas adalah sebuah alat elastis yang dapat berubah bentuk ketika ia diberikan gaya, dan setelah itu dia dapat menyimpan energi terhadap gaya yang telah diberikan kepadanya. Adapun hukum yang kita jadikan acuan terhadap percobaan ini yaitu hukum Hooke, di mana apabila sebuah pegas diberikan gaya dan tidak melebihi batas elastisitas dari pegas tersebut, maka perpanjangan panjang pada pegas itu akan berbanding lurus dengan gaya yang telah diberikan kepadanya. Setelah kita mengetahui tujuan dan teori dasar konstanta gaya pegas, selanjutnya kita menuju ke alat yang akan kita gunakan. Yang pertama ada ember beban. Yang kedua ada beban pemberat. Yang ketiga ada stopwatch. Dan di sini ada 2 pegas yang akan kita gunakan, pegas dalam kondisi statis dan pegas dalam kondisi dinamis. Setelah kita mengetahui alat yang akan kita gunakan pada percobaan kita kali ini, selanjutnya kita akan menuju ke prosedur percobaan yang pertama. Pada prosedur percobaan pertama kita melakukan praktikum dalam keadaan statis. Pertama-tama kita menaruh pegas ini di ember dan seperti ini. Setelah kita kalibrasi jarum pada ember ini di titik 0, selanjutnya kita menaruh beban sebesar 10 gram. Setelah kita menaruh beban pada ember ini, selanjutnya kita mengamati perubahan panjang yang terjadi pada pegas ini. Kita biarkan dulu dia diam. Selanjutnya kita mencatat hasil dari perubahan panjang yang terjadi pada pegas ini. Setelah itu kita ulangi menggunakan beban yang berbeda. Setelah kita melakukan praktikum pada kondisi statis, selanjutnya kita menuju ke kondisi dinamis. Pertama-tama kita berikan ember ke pegas ini. Lalu kita gantung ke alat peraga. Selanjutnya kita berikan beban sebesar 10 gram. Sebelum kita melakukan percobaan ini, kita menentukan dulu berapa frekuensi yang kita berikan.
Jadi di sini kita menggunakan 5 frekuensi. Oke, lalu kita mengukurnya lewat stopwatch ini. Oke, sebelum itu kita tarik dulu ke bawah. Apabila kita melihat ember ini sudah dalam kondisi yang stabil, lalu kita mengukurnya lewat stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita mengulangi prosedur tersebut dengan beban yang berbeda. Demikianlah proses praktikum konstanta gaya pegas kali ini. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Keep safety and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Setelah mengikuti praktikum kemarin, kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengolahan data dari data-data yang telah kita peroleh pada praktikum kemarin. Oke, yang pertama kita akan menghitung nilai konstanta gaya pegas pada keadaan statis. Oke, yang pertama kita akan mengacu pada rumus dasar konstanta gaya pegas, yaitu F sama dengan K dikali X. Setelah kita melihat rumus ini, jadi di sini keterangannya itu F sama dengan gaya, K sama dengan konstanta pegas, dan X adalah simpangan. Oke. Setelah kita melihat rumus ini, selanjutnya kita akan membaliknya menggunakan segitiga rumus. Oke. Jadi K sama dengan F per X. Ini untuk rumus dasar konstanta gaya pegas statis. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari nilai F. Oke, mencari nilai F dengan rumus F sama dengan massa dikali gravitasi. Oke, di sini kita akan kita akan mengacu pada massa yang pertama 0,02 kg. Jadi M1 dikali G. Jadi sama dengan 0,02 dikali 9,81. Hasilnya akan sama dengan 0,1962 Newton. Oke, ini untuk F1 pada tabel yang pertama. Selanjutnya kita akan mencari nilai X atau simpangan. Jadi di sini kan ada X-nya ada 4, XA, XB, XC, dan XD. Jadi kita akan mencari rata-rata dari X ini. Jadi sigma X sama dengan XA ditambah XB ditambah XC ditambah XD. Lalu kita bagi 4 karena di sini ada 4 variabel yang akan kita bagi. Oke, XA bernilai 0,017 ditambah XB 0,018 ditambah XC 0,018
ditambah XD 0,019 bagi 4, hasilnya itu sama dengan 0,018 meter. Oke, jadi setelah kita mendapatkan hasil dari gaya dan simpangan, selanjutnya kita akan menghitung konstanta gaya pegas statis. Kita akan kembali ke rumus K sama dengan F per X. Oke, kan di sini kita menggunakan F1 dan X1. Jadi K sama dengan F per sigma X. Lebih tepatnya di sini adalah F1. Oke. Jadi K sama dengan 0,1962 dibagi 0,18. Hasilnya akan sama dengan 10,90 Newton per meter. Jadi hasil akhir pada konstanta gaya pegas statis ini adalah 10,90 Newton per meter. Oke, jadi itulah hasil dari konstanta gaya pegas dalam kondisi statis. Oke, selanjutnya kita ke konstanta gaya pegas kondisi dinamis. 5.2 pegas kondisi dinamis. Oke, kita akan mengacu pada rumus K sama dengan 4 pi kuadrat per t kuadrat m b massa beban ditambah massa pegas ditambah massa ember. Oke, setelah kita mengetahui rumus dasar ini, selanjutnya kita akan mencari nilai T atau periode, yang dimana yang pertama itu kita akan mencari nilai T rata-rata. Jadi T sama dengan T per di sini Tn, T per jumlah getaran. Oke. Karena di sini T-nya ada 4. 1 2 3 4 TA, TB, TC dan TD. Maka di sini Tn kita akan mengubahnya menjadi TA, TB, TC dan TD. Di sini TA1 karena kita akan mengacu pada massa nomor 1 atau tabel nomor 1. Jadi T1 TA1 akan bernilai 8,17 second, 8,17 per 10 getaran. 10. Karena di sini kita menggunakan 10 getaran sesuai dengan rumusnya T per 10 getaran. Oke. Jadi hasilnya akan sama dengan 0,817. Selanjutnya TB1 8,16 per 10. Hasilnya 0,816. Oke, selanjutnya TC1 nilainya 8,19 per 10. Jadi 0,819. Terakhir TD1 sama dengan 8,20 per 10. Hasilnya 0,820. Selanjutnya kita akan mencari T rata-rata dari TA, TB, TC dan TD. Jadi di sini akan bentuknya seperti ini. Sigma T rata-rata sama dengan T
A1 ditambah T D1 ditambah T C1 ditambah T D1. Kita akan bagi 4. Hasilnya sama dengan 0,817 ditambah 0,816 tambah 0,819 tambah 0,820 dibagi 4. Hasilnya akan sama dengan 0,818. Setelah kita mendapatkan nilai T atau periode rata-rata dari TA, TB, TC, dan TD yang bernilai 0,818, selanjutnya kita di fase terakhir yaitu menghitung persenta gaya pegas dalam kondisi dinamis. Oke, di sini ada rumus dasar tadi. Kita lihat K sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat dikali MB atau massa beban ditambah massa pegas ditambah massa ember. Jadi pertama kita akan masukkan langsung nilainya. K 4pi kuadrat per T kuadrat, jadi 4pi kuadrat 4 kali 3,14 kuadrat per T nilainya 0,818. Kita kali dengan MB, nilainya MB situ massa beban 0,02 tambah MP 0,043 ditambah ME yang bernilai 0,064. Oke, jadi kita langsung saja 4 3,14 kuadrat per 0,818 kali 0,103 sama dengan 4,96. Oke, jadi itulah tadi hasil akhir dari konstanta gaya pegas pada kondisi dinamis yang bernilai 4,965. Oke, demikianlah proses pengolahan data konstanta gaya pegas kita kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, keep safety and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.